Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, kita jumpa lagi dalam acara program saya dan PKLU Membaca Alkitab. Saya Ibu Yuliana Cornelia Hale, anggota PKLU GPIB Immanuel WR Supratman, Lombok, NTB. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan isi Alkitab, kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini, atas damai dan rahmat-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, akan membaca Alkitab dan renungan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, untuk menjalani dalam kehidupan kami. Semua ini kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus 7 ayat 14 sampai 16 dengan judul yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masukkan dalam dirinya dapat menajiskan, melainkan hal-hal yang keluar dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, dan hendaklah ia mendengar." Hidup yang diperbaharui tidak hanya diatur. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Seluruh umat Tuhan memilih hati dan akal budi yang mewakili perasaannya dan pikirannya. Kedua hal ini adalah anugerah Allah yang diberikan terhadap seluruh umatnya. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu anugerah Allah ini digunakan dengan tepat. Kedatangan Tuhan Yesus membawa suatu perubahan dalam cara berpikir yang berpengaruh pada tindakan yang diambil. Ini bukan sekadar perubahan yang terlihat di permukaan, melainkan transformasi yang mendasar. Hal ini serupa dengan ayat yang kita renungkan malam ini. Memang terdapat aturan mengenai makanan yang dianggap najis yang tercantum dalam kitab Taurat. Contohnya, hewan yang tidak memamah biak dan tidak memiliki kuku yang terbelah, serta ikan yang tidak memiliki sirip, dan lain-lain. Pastinya Tuhan memiliki maksud tertentu ketika menyampaikan peraturan ini. Namun,
kita cenderung terfokus pada satu perintah saja, sementara perintah lainnya yang lebih mendalam mungkin terabaikan. Yesus mengajak kita untuk lebih memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut yang memiliki dampak lebih besar. Yesus mengingatkan bahwa apa yang kita ucapkan mencerminkan kondisi hati kita. Penting bagi kita untuk berhati-hati saat berbicara, menghindari ucapan yang kasar, gosip, serta fitnah, karena semua itu dapat merusak hubungan dan memecah komunitas. Meskipun kita dapat tampil religius dengan menghadiri, hati kita masih dipenuhi dengan iri dan kebencian atau kebiasaan menfitnah, berarti kita belum mencapai pembaharuan yang sejati sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Transformasi yang Yesus tawarkan bersifat internal dan akan terlihat secara eksternal. Kita perlu senantiasa membuka diri kita agar dapat diproses oleh Tuhan, belajar untuk bersikap rendah hati dan melakukan perubahan yang nyata dalam perilaku hidup kita. Sebelum menutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah hatiku agar perkataanku mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, dan ajar aku hidup dalam pembaharuan yang sejati, dari dalam keluar. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami telah menyelesaikan pembacaan Alkitab malam ini. Biarlah kami istirahat dan besok kami dapat bangun pagi tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Amin.